Ketua Kelompok Tani yang saya muliakan serta anggotanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di tempat ini dalam rangka sebenarnya persamaan persepsi ya, persamaan persepsi dalam hal rekomendasi pemumpukan yang ada di entry RPKK online ya, karena berdasarkan tahun 2019 ya, itu selalu kita menggunakan rekomendasi yaitu dari PT Petrokimia, yaitu urea itu 200 per kilogram, NPK 300 per kilogram. Tetapi dengan adanya rekomendasi dari secara nasional ya, se-Indonesia bukan hanya kita, yaitu dari pusat, artinya urea itu tinggal 50 kg per hektar, NPK 275 per hektar. Jadi di saat kita mengupload itu, maksudnya di saat kita input di aplikasi itu, walaupun kita minta misalnya 1000 kg atau sesuai rekomendasi yang kita buat sekarang ini 300 per kilogram NPK, tetap yang tersaring itu 275 per hektar untuk NPK. Urea tadinya 200, setelah kita input di aplikasi RTKK online, secara online ya, secara maksudnya Indonesia ini tinggal 50 kg per hektar untuk urea. Salah satu contoh, ada orang Palamusa di sini petaninya, kan ada permintaan itu harus SP36 toh di RDDK-nya mereka. Tetapi di saat diinput tidak bisa masuk SP36, tetap berdasarkan rekomendasi yaitu 50 kg urea NPK 275, karena kita pilih pupuk majemuk. Mungkin pertimbangannya NPK ada kan ureanya di situ ya, fosfornya, kaliumnya ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini pertanyaannya begini, siapa yang bersalah dalam hal ini? Nah, saya pikir tidak ada yang bersalah dalam hal ini. Bukan penyuluh juga yang membuat rekomendasi itu, bukan juga Dinas Pertanian yang membuat rekomendasi itu, ataupun distributor Pak Lukman yang membuat rekomendasi itu. Itu tidak ya. Itu rekomendasi yang dibuat, artinya dikaji ya, yang sudah dikaji oleh Kementerian Pusat, artinya secara nasional se-Indonesia, bahwa urea itu 50 per kilogram untuk wilayah kita. NPK untuk di Kecamatan Lealea ya, NPK tinggal 275 per hektar. Nah, untuk itu mungkin dalam hal ini kita harus menerima ya dengan kondisi seperti ini. Ya apa boleh buat, logikanya begini, daripada tidak dapat mendingan dapat, karena terus terang dalam mendapatkan pupuk NPK dan urea itu Pak butuh proses yang luar biasa dalam penginputannya ya. Saya punya istri yang menginput ya, terus terang itu dalam penginputan itu kadang kasihan tengah malam itu, jam berapa ya, habis maghrib itu jaringan tidak bagus sehingga tidak bisa kita input. Dan perlu kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa dalam penginputan itu kita juga dibatasi waktu. Bisa tanggal sekian sampai tanggal sekian harus sudah diinput. Dan apabila dia dapatkan di penginputan itu Bapak dan Ibu lokasinya misalnya lebih dari 2 hektar, ditolak sistem. Saya sebagai penyuluh dan yang menginput itu bingung, kita mau cari gimana lagi, kadang tengah malam itu telepon, kadang tidak aktif HP-nya misalnya ketuanya atau siapa, sehingga pertanyaan yang bagus. Untuk itu saya langsung jawab ya. Ya, pertanyaannya
Misalnya kita mau pinjam, ada salah satu petani pinjam lahannya orang sebagai penggarap ya. Di antara 5 orang penggarap semua berganti-ganti, kita mau ambil KTP-nya semua. Kan begitu ya? Jawabannya tidak. Kalau bisa, makanya ini saya bingung untuk Kelurahan Kantalai. Selalu berganti-ganti ya. Artinya musim pertama itu MT1 si A, musim keduanya lagi MT2 si B. Nah, kalau bisa dalam hal ini, dalam pengumpulan data nanti, kalau bisa ambil saja yang punya lahan ya, supaya tidak berpindah-pindah di saat penginputan data tahun 2022, ya kita tidak ganti-ganti lagi namanya, sudah itu Mi. Ya tinggal yang mengolah dengan penggarap, yang menggarap itu tadi dia berurusan dengan yang punya lahan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Rapat pertemuan terkait rekomendasi persamaan persepsi pupuk bersubsidi RDKK N3 dinyatakan selesai dan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.